Saudara, kisruh beras oplosan terus bergulir di saat pemerintah menggaungkan swasembada pangan. Ya, satu yang pasti masyarakatlah yang merugi. Inilah deretan beras premium di salah satu pasar di Jakarta Selatan. Sekilas tidak ada yang mencurigakan, tetapi ternyata ada beberapa merek yang diduga dioplos. Masuk dalam daftar hitam Kementerian Pertanian. Sebanyak 212 dari 268 merek beras tidak sesuai standar. Seperti yang diungkapkan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Hasil pemeriksaan investigasi Satgas Pangan bersama Kementerian Pertanian menemukan kejanggalan, ada yang volumenya dikurangi, ada yang kualitasnya dikurangi, harusnya dia beras curah tetapi ditulis premium. Harusnya beras curah tapi ditulis medium. Itu ada 212 merek. Kami sudah serahkan kepada kepolisian, Pak Kapolri langsung dan Jaksa Agung. Artinya, sebesar 85% lebih beras yang beredar tidak memenuhi standar mutu. Inilah yang memicu polemik di tengah masyarakat, baik dari konsumen maupun dari produsen. Dan dari kejadian ini, kerugian negara ditaksir mencapai 99 triliun rupiah. Sementara itu, penyelidikan dari pihak berwenang belum finish. Tidak sedikit pedagang yang menjual beras mengaku tidak mengetahui bahwa beras yang dijualnya merupakan beras yang terindikasi beras oplosan. Jujur kalau untuk dari pedagang sendiri itu kami belum mengetahui ya, karena tiap minggu itu sales kita tuh sering banget tuh bolak-balik kemari menawarkan. Dan untuk saat ini sih untuk pelanggan-pelanggan kami juga tidak ada komplain. Nah, tidak ada komplain sama sekali dan kami berpikir ya mungkin baik-baik saja. Kalau untuk beras oplosan itu mungkin kembalilah ke atas ya, yang pemiliknya atau pabriknya. Nah. Di sini sendiri menurun nggak bang penjualan beras premium? Itu apa? Menurun apa? Berasnya itu jelek. Beras kalau beras premium itu jelek. Makanya omset kita turun. Dari sisi konsumen, warga khususnya emak-emak menjerit. Mereka khawatir beras yang dibeli dan dikonsumsi tidak sesuai dengan kualitas. Ya tentunya saya merasa dirugikan ya Mas ya, karena kan mau cari yang kualitas bagus, tapi kok ternyata dapatnya yang kurang bagus dan kita nggak tahu itu. Kalau aku tuh lebih ke merek, karena kan sebelumnya juga ada sekitar ratusan merek ya, yang ternyata ditemukan itu oplosan, itu sangat dirugikan sih, dan itu salah satu merek yang memang biasa saya konsumsi juga ternyata. Secara value juga merugikan kita kan, karena kita kan niatnya mau beli yang mahal itu niatnya mau buat bagus dan sehat, tapi tiba-tiba kalau dioplos dengan yang kurang bagus berarti kan ya merugikan kita dong. Itu nggak bisa ditolerir lah kalau kayak gitu. Harapan untuk pemerintah untuk yang kayak gini tolong ditingkatkan lagi, diperketat pengawasannya untuk saya nggak tahu tengkulak atau apa gitu kan, lebih diperketat aja. Pengawasannya harus lebih ketat lagi, terus lebih diminimalisir lah, kayak oplosan-oplosan gitulah. Itu kan ngerugiin masyarakat banget ya. Apalagi generasi muda yang sekarang juga kan pasti ada efeknya juga nggak bagus. Lalu seperti apa tanggapan dari para wakil rakyat yang juga sekaligus pengawas pemerintah? Kupas dan selidiki dengan tuntas terkait dengan beras oplosan. Jadi jangan sampai kemudian terkait dengan beras ini merugikan rakyat, dan saya melihat sudah dilakukan tindak lanjut terkait dengan beras oplosan ini, bahwa kalau kemudian ada pihak-pihak yang melakukan hal tersebut harus langsung ditindaklanjuti, diproses secara hukum. Sebagai salah satu kebutuhan teramat pokok, pemerintah sejatinya harus bergerak cepat. Apalagi di saat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus menggembar-gemborkan proyeksi swasembada pangan. Tim Liputan SCTV melaporkan.